Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Oktav Feriawan, Manajer Tribun Jabar dalam program Bisik Bincang Politik Asik. Telah hadir di studio kami Kang Taufik SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik, juga juru bicara DPW Partai Perindo Jawa Barat. Wilujeng Sumping Kang. Wilujeng hatur nuhun. Nah, kita akan banyak membahas, mengulik mengenai Partai Perindo di Jawa Barat. Kita mulai saja, Kang. Enggak. Kang, Partai Perindo saat ini sedang melakukan hal apa saja menjelang nanti di pemilu 2024. Apa saja sih tahapan yang sedang dilakukan oleh Perindo Jawa Barat saat ini? Banyak beberapa tahapan. Paling tidak Partai Perindo ada program ekonomi. Satu itu, yang kedua ada program kepartaian. Yang ketiga ada konsolidasi partai internal ya. Yang pertama dulu ya, nih, kesejahteraan. Gerobaknya masih disebarluaskan? Masih. Pak Ketua Umum masih konsisten. Iya. Karena visi Partai Perindo bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial. Artinya Perindo masih konsisten untuk meningkatkan kualitas ekonomi ya, dalam hal ini di bidang UMKM. Jadi Perindo masih konsisten itu sampai saat ini. Yang kedua, Partai Perindo juga ada program yang namanya program vaksin ya, dan itu melibatkan milenial ya. Bahkan Akang bisa melihat waktu bagaimana vaksin ya, dosis pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan Perindo hadir untuk membuat program vaksinasi gratis. Itu melibatkan banyak segmentasi ya, dari mulai mahasiswa ya, kemudian ada ibu-ibu gitu. Dan Perindo juga ada program dialog politik yang melibatkan beberapa segmentasi itu. Yang terakhir kemarin ada penyembelihan hewan kurban ya, dan memang itu bagaimana Perindo bisa dirasakan di masyarakat ya. Penyembelihan itu sampai dibagikan daging kurbannya ke masyarakat. Dan yang terakhir, ini perintah daripada Pak Ketua DPW ya, Pak Ferrari. Beliau pada pasca bencana alam di Cianjur, gempa bumi Cianjur gempa bumi di Cianjur, merintahkan untuk mengirimkan tim emergensi ambulan. Bagaimana Perindo bisa hadir pada kondisi apapun ya, baik suka maupun duka. Itu. Yang terakhir, konsolidasi partai politik. Perindo bagaimana bisa mengakseskan dari kota ke daerah, melibatkan DPW, DPD, dan DPC itu sendiri ya. Sehingga bagaimana Perindo konsen di dalam langkah-langkah menuju tahun 2024. Tahun politik di 2024. Betul. Kang, Perindo kemarin juga kan termasuk partai yang diverifikasi ulang atau verifikasi faktual. Nih, apakah sudah selesai atau bagaimana ini? Sebetulnya itu yang harus diklarifikasi ya. Jadi Partai Perindo ya mulai menjadi peserta pemilu sampai verifikasi faktual itu satu putaran. Tidak ada yang kekurangan apapun. Dan alhamdulillah hari ini Perindo tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya optimis di tahun politik di 2024. Iya, berarti Perindo sudah dipastikan bakal menjadi salah satu peserta ya setelah hasil verifikasi dari KPU kemarin, ibaratnya itu diselesaikan dengan baik lah ya. Dengan baik. Betul. Kang, kita beralih sedikit nih Kang ke hasil kemarin itu Litbang Kompas nih. Litbang Kompas ini cukup mengagetkan juga semua pihak ya, karena termasuk Perindo yang tiba-tiba dia nyusup di urutan boleh dikatakan 10 besar, 6 besar lah ya. Betul. Malahan melebihi partai yang sudah eksis sebelumnya gitu ya. Partai yang parlementer lah ya. Tiba-tiba dengan 4,5%
hasil dari survei Litbang Kompas ini. Betul. Menurut Kang Taufik nih, apa sih 4,5% dan hasil dari Litbang Kompas ini apa menjadi seperti apa ditanggapinya seperti apa oleh Partai Perindo, khususnya Partai Perindo Jawa Barat? Ya, kalau saya ya cukup apa ya, berbangga lah ya, berbangga dengan hadir Litbang memunculkan survei Iya, survei dari betul. 4,4% ya, Iya, betul. 4,4% dari bulan Desember sampai November ya. Nah, itu lagi-lagi bagaimana Partai Perindo hadir dan konsisten, baik itu di mewujudkan kesejahteraan melalui tadi bagaimana kegiatan-kegiatan Perindo itu bisa dirasakan masyarakat luas ya. Tadi program-program itu yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, sehingga Perindo untuk mewujudkan kesejahteraan itu akan mudah untuk memunculkan, mensatukan persatuan dan kesatuan. Itu yang dialami dan didalami bagaimana visi misi Partai Perindo. Ya, artinya kan hasil survei tersebut salah satunya disumbangsinya itu kehadiran dari Partai Perindo itu di tengah-tengah masyarakat ya. Betul. Hadir dalam mensejahterakan masyarakat, Iya. mensejahterakan sosial, dan Betul. juga hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang suka maupun duka gitu ya. Betul. Nah, Kang, untuk di Jawa Barat sendiri Kang ya, generasi milenial ini cukup berpotensi lah ya. Cukup potensi menyumbangkan suara yang cukup besar nanti di pemilu 2024 nanti ya. Nah, bagaimana pandangan dari Perindo terhadap generasi Gen Z inilah ya, generasi milenial ini? Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Perindo Jawa Barat untuk mengawal suara generasi muda ini biar suaranya itu ke Perindo nanti? Iya, ya. Coba Akang perhatikan, baik di Perindo itu ada banyak berapa persen itu ketua sampai itu kepengurusannya. Kepengurusan itu muda-muda. Muda-muda. Jadi Pak Ketum hadir itu bagaimana untuk mengakomodir kelompok-kelompok milenial ini. Nah, bahkan kita memfasilitasi dari program-program tadi ya, vaksinasi tadi, terus dialog-dialog politik. Nah, itu bagaimana kita menjaga hubungan komunikasi itu dengan kelompok milenial gitu. Nah, Kang, Jawa Barat ini prediksi DPT itu sekitar ya cukup besar juga ya. Jawa Barat dengan penduduknya yang lumayan besar, hampir berkata 50 juta gitu ya, 50 juta penduduk. Kemudian DPT-nya juga hampir menembus 19 jutaan gitu kan Kang. Nah, ini Kang, gimana Perindo untuk ibaratnya itu merawat ya suara-suara Perindo khususnya yang existing saat ini di Jawa Barat, kemudian untuk meraih suara yang lain untuk bisa nantinya itu pilihannya ke Perindo Jawa Barat Kang. Bisa dijelaskan Kang? Jadi program-program unggulannya itu apa sih untuk merawat ini semua gitulah intinya itu. Ya, kalau kami di DPW untuk merawat suara itu ya, untuk merawatnya ya salah satunya tadi untuk melakukan program-program yang keinginan yang dimana milenial itu membutuhkan. Jadi berawal dari kebutuhan. Kebutuhan misalnya milenial ingin kemarin bingung bagaimana cari vaksin gratis ya. Perindo hadir dalam hal ini DPW Partai Perindo Jawa Barat melakukan program itu. Nah, terus kemudian Perindo juga bahkan Pak Haritanu itu membuat program yang biliar itu ya. Itu saya lihat itu bagaimana dari pusat ke daerah memfasilitasi program-program yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok muda ini Kang gitu. Nah, Kang, ada nggak nih, tadi bicara tentang milenial ya, Gen Z lah, ada nggak sosok yang jadi trigger untuk di Jawa Barat nih? Misalkan di partai lain ada si artis A, si artis B nih, di Jawa Barat itu ada nggak yang nanti itu menjadi trigger supaya si pemilih ini, wah saya suka ke si
ini nih saya pilih Perindo aja, gimana, ada nggak? Ya, kita dalam trigger itu sebetulnya kita lagi-lagi tidak konsentrasi ke trigger tersebut ya. Misalkan harus ada artis untuk menggait Iya, betul. pemilih suara ke Perindo. Kita tadi Kang konsentrasi lagi-lagi ke program. Bagaimana program visi misi partai itu untuk ekonomi, Iya, iya. kesejahteraan ekonomi, ya kan, persatuan kesatuan itu kan, kebutuhan milenial dengan dilakukan dengan program tersebut ya gitu. Jadi kita optimis dengan trigger yang itu. Ya, gitu. Jadi triggernya mungkin yang tahun-tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya cukup sukses saya lihat ya Kang ya. Dengan adanya orang itu melihat bahwa gerobak Perindo nih, udah ini, ternyata Perindo ini konsen untuk mensejahterakan para UMKM misalkan. Mungkin betul. seperti itu ya. Iya, jadi kita tidak lepas dari visi misi itu, Kang. Jadi kita semboyannya kita bagaimana mewujudkan kesejahteraan ekonomi kan. Dalam mewujudkan ekonomi itu akan menjaga persatuan dan kesatuan. Itu yang terus kita pegang sampai hari ini gitu. Oke. Kang, di 2019 suara Perindo di Jawa Barat itu sekitar 695 ribuan lebih lah ya. Nih untuk tahun sekarang ini apakah akan seperti angka seperti itu, atau kira-kira bakal melonjak jika melihat dengan hasil survei dibandingkan dengan survei Litbang Kompas tadi ya, angkanya naik? Apakah prediksinya gitu dari DPW ini udah ada menimbang-nimbang kisaran angkanya untuk bisa lebih dari 2019 atau gimana, Kang? Kita konsentrasi bagaimana pemenangan pemilu tahun 2024 itu bagaimana Partai Perindo masuk dalam ambang batas parliamentary threshold itu. Nah, bagaimana itu menjadi optimis kita menuju peningkatan itu. Nah, kita ada punya standarisasi. Dengan standarisasi Litbang yang kemarin itu bukan menjadi kita berleha-leha kalau kata ketua DPW. Jangan kita hanya dininabobokan, tapi kita terus optimis bekerja untuk merawat, bagaimana mempertahankan hasil survei Partai Perindo yang di atas ambang batas itu. Betul. Itu yang disampaikan oleh Pak Ketua DPW, Pak Ferrari. Oke, tadi menyinggung tentang konsolidasi ke dalam ya. Yang sudah dilakukan apa saja sih konsolidasi di dalam ini gitu, ke dalam ini? Betul. Ya, konsolidasi partai politik di internal kita ya tadi. Jadi paling setidaknya saya tadi buat skema 3 itu. Nah, yang terakhir konsolidasi politik. Ya, kita Partai Perindo dalam hal ini DPW Jawa Barat, kita dibagi-bagi, ada konsentrasi untuk mempersiapkan waktu itu menjadi bagaimana lolos menjadi peserta pemilu, untuk lolos verifikasi faktual ya kan, dan juga merawat itu. Nah, jadi Perindo seminggu sekali itu merawat komunikasi politik. Turun ke lapangan atau gimana itu? Kita saat ini kan karena tidak mungkin kondisi itu mengumpulkan pengurus. Maka kita memfasilitasi dengan komunikasi lewat online. Nah, jadi itu cara mempertahankan kita optimis berjuang bagaimana kita menang di dalam pemilu tahun 2024. Oke, yang dibahas secara online itu apa sih di rapat itu? Kebanyakan yang itu membahas tentang apa itu? Ya, kita tidak lepas daripada persiapan internal partai. Itu internal partainya salah satunya yang tadi. Yang tadi apa? Ya tadi persiapan bagaimana mempersiapkan pemilu 2024 nanti bakal calon legislatif ya kan. Nah, kita Perindo konsentrasi dalam hal ini program ke arah situ. Ya, ada nggak yang menarik dalam pembicaraan di online itu, misalkan ada cerutukan atau ada misalkan di Kabupaten A ini, misalkan ini nih di Kabupaten A nih udah mau bergabung nih bupati atau mantan bupati, atau ada pembicaraan seperti itu nggak? Ya, kalau itu kita kalau itu memang dalam hal perekrutan itu ya, itu memang punya kapasitas pengurus masing-masing ya. Kan kita
terbagi di dalam beberapa wilayah ya. Ada DPW, DPD. Jadi di dalam pengurusan itu kita tidak untuk memprioritaskan itu sebetulnya, tapi bagaimana ada calon yang tertarik misalkan masuk ya itu hanya sebatas itu. Ada nama-nama yang diusulkan, misalkan ya kayak tadi saya kan gitu kan, ini mantan bupati ini atau mantan gubernur ini pengen gabung ke Perindo, ada nggak pembahasan di curhatan-curhatan di rapat online itu? Enggak, kita lebih konsentrasi bagaimana Partai Perindo ini lolos waktu itu ya menjadi partai peserta pemilu, terus versi faktual, dan bagaimana Perindo ini menang di tahun 2024. Kita hanya konsentrasi ke situ. Gitu. Jadi kita lagi-lagi hanya bagaimana pemenangan Perindo di tahun 2024. Oke. Gitu. Kalau hitung-hitungan nih Kang ya, kira-kira Perindo itu 2024 gitu kan, akan mayoritas itu suaranya suara anak muda kah? Suara menengah kah? Menengah itu dalam level usia 30 sampai 50, atau suara-suara yang lama lah ibaratnya. Ya, itu kita balik lagi ke segmentasi. Segmentasi arti pemilih pemilih untuk Partai Perindo ya. Tidak, untuk kita tidak ada prioritas sih Kang. Prioritas harus anak muda, untuk kelompok Z atau Y gitu ya. Kita membuka ruang seluas-luasnya bagi baik itu kelompok milenial, ibu-ibu, sampai pada kelompok-kelompok bapak-bapak ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau perkiraan lebih banyak mana, mudanya atau ini nanti pasti suara? Kalau saya lihat, kalau saya ini 50-50 Kang. Kalau saya lihat 50-50. Jadi karena Perindo ini memang identik dengan kelompok milenial. Itu kan ya salah satunya kelompok milenial itu akan diperhatikan saja di dalam pengurus itu pasti ada banyak kelompok-kelompok yang memang dari pengurus itu kelompok muda. Itu ya. Jadi pasti itu menjadi skema pemilih utama yaitu milenial. Tapi bukan berarti yang kelompok ibu-ibu, yang kelompok Z, kelompok Y, X ya gitu ya. Ya kita menjadi skala kita juga gitu. Oke. Kang, bicara tentang pemilu gitu ya. Pemilu 2024 tidak terlepas dari sekarang itu lagi banyak dibicarakan gitu ya tentang sosok bakal calon presiden gitu kan. Nih kalau Perindo itu seperti apa sih memandang itu semua gitu? Ya, kalau memandang itu semua memang mohon maaf Kang, itu kan kapasitas DPP sebetulnya. Tapi paling tidak Perindo bagaimana hadir untuk menjadi manfaat dalam rangka tadi konsentrasi di bidang kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi kalau untuk di tahun tadi dukungan kemana kan, jadi itu kapasitas dari DPP sendiri belum ada instruksi ke wilayah. Ya itu tadi kita lagi-lagi konsentrasi bagaimana Perindo visi misi partai untuk konsentrasi kepada kesejahteraan gitu kan. Kita tadi yang poin 3 itu Kang, kita disibukkan pengurus DPW dalam hal ini Jawa Barat disibukkan untuk itu gitu kan. Nah, jadi bukan berarti Perindo itu tidak punya pilihan. Nah, itu lagi-lagi dibalikan kepada kapasitas DPP. Oke, DPP ya artinya kan DPP sampai saat ini belum menunjuk atau akan dukung siapanya ya? Ya, itu kalau menunjuk belum dan itu saya kira ada karena kita patsun gimana seluruh DPW itu harus patsun atas mengikuti kebijakan arahan daripada DPP ya. Oke. Kemudian Kang, kalau bicara target DPRD provinsi ini ya, udah ada hitung-hitungan belum nih Perindo? Kursi berapa gitu? Perindo menghitung ya. Kita bisa melihat skema daripada jumlah dapil atau jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat. Ya, jadi Akang juga bisa menghitung
berapa kabupaten dan kota, ya, terus berapa dapil gitu kan. Nah, setidak-tidaknya DPRD dan DPRD kabupaten maupun kota kita berusaha untuk Ada menyiapkan wakil. 200 orang kira-kira seperti itu. Untuk DPW ya insya Allah sekitar 10 targetan kita itu. Oke, oke, oke. Berarti memang udah dihitung sangat cermat juga ya oleh DPW supaya kursi-kursi yang ditargetkan itu bisa Betul, dipenuhi. Nah, betul. kemudian Kang, untuk Perindo sendiri di kota kabupaten gitu ya. Saat ini yang diketahui oleh DPW Perindo itu sedang melakukan konsolidasi seperti apa sih yang di kota kabupaten, karena kan orang itu taunya itu kalau bicara Perindo itu ketumnya gitu Pak Nah, Haritanunya. iya, iya. Sebentar di daerah itu kan belum mengetahui nih, mungkin Tribuners pengen tahu gitu lah ya, di kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, 27 kota kabupaten Jawa Barat ini, Perindo itu kali ini tuh lebih fokusnya itu ke program apa sih Kang yang diketahui oleh DPW? Ya, DPW program tidak lepas dari tadi tidak lepas daripada program bagaimana untuk konsentrasi program ekonomi itu, Kang. Jadi pengembangan ekonomi memang menjadi skala prioritas. di Betul, setiap ya. ini. Keterwakilan di PAC udah terpenuhi di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat? Ya, insya Allah itu saya pikir DPW sudah mengantongi itu persyaratan itu ya, karena kita lebih sekarang konsentrasi untuk tahapan program selanjutnya ya. Nah, jadi yang saya tadi sampaikan bahwa Partai Perindo lolos satu putaran gitu. Jadi artinya itu sudah terjawab baik itu tingkat DPD kabupaten maupun kota maupun DPC ya gitu. Itu sudah jawaban itu sudah mewakili gitu. Oke, oke, oke. Artinya kan di semua kecamatan ada keterwakilan Perindo lah ya Ya, di betul, kader. betul. Kang, Perindo saat ini dengan Perindo di pemilu sebelum-sebelumnya, apakah ada yang berbeda? Apakah ada yang barunya? Atau apakah benar-benar beda sekali gitu kan? Gimana Kang? Kalau menurut saya Sama aja atau gimana Kalau ini? menurut saya sama aja. Sama aja. Sama aja, tidak Kalau ada sama yang aja berarti kan nanti nggak lolos electoral threshold dong. Ah, Betul, saya ada yang beda. artinya sama aja itu. Artinya sama aja itu Partai Perindo tetap konsisten. Tetap konsisten pada pengembangan itu, program itu. Yang kedua, kalau misalkan tadi soal ada perbedaan peningkatan itu ya, itu bagian daripada kerja pengurus di kader Partai Perindo di seluruh Indonesia, Kang. Ya, jadi kita bagaimana optimis itu dibarengin dengan kerja gitu. Jadi bukan hanya kerja tanpa optimis tanpa kerja, kita jangan sampai terlehak. Oke, kemarin HUT ke-8 Partai Perindo ya. Ada pesan yang disampaikan khusus dari Pak Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo ke para pimpinan wilayah kan? Ada pesan khusus misalkan apa gitu kan? Sebetulnya tidak ada pesan khusus ya. Pak Haritanu bagaimana memberikan semangat, Pak Ketua Umum itu memberikan semangat optimis kepada kader Partai Perindo di seluruh Indonesia. Ya, dalam hal ini di DPW Jawa Barat pun begitu. Tidak ada pesan khusus harus seperti apa, tapi bagaimana kader Partai Perindo itu meningkatkan kualitas peningkatan ekonomi maupun menjaga persatuan dan kesatuan, itu saja. Tidak ada pesan khusus. Gitu, pesan khusus misalnya ini tidak. Kita dihadapkan lagi-lagi untuk bagaimana mempersiapkan menjelang tahun 2024 itu. Gitu. Ya, artinya Perindo lagi sibuk-sibuknya juga ya sekarang ini seluruh pengurusan baik itu di kota kabupaten maupun wilayah gitu ya, dan juga pusat ya, semuanya lagi bekerja keras untuk memenangkan Perindo di 2024. Betul. Nah,
Kang, ada pesan khusus Kang dari Akang sebagai pengurus wilayah gitu Ya. ya, Perindo untuk para kader mungkin Kang Ya. di Jawa Barat, silakan Kang. Ya. Pesan saya sih singkat, sangat singkat. Jadi Partai Perindo, khususnya kader Partai Perindo di Jawa Barat, tetap optimis, fokus, dan menjaga solid terhadap pengurus partai maupun di wilayah maupun daerah untuk memenangkan Perindo di tahun 2024. Itu saja. Seperti apa Kang? Tadi meningkatkan penetrasi ke para UMKM kah atau ini? Kita lebih mempersiapkan perangkat-perangkat yang disiapkan internal partai ya. Nah, itu yang kedua, ada progres-progres visi partai ya. Bagaimana lagi-lagi bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi kesimpulannya Partai Perindo pengurus itu lebih konsentrasi mempersiapkan dan meningkatkan perangkat-perangkat yang harus disiapkan dalam pemilu 2024. Oke. Jadi tadi banyak sekali Tribuner ya hal-hal yang belum kita ketahui tentang Perindo diungkap oleh Kang Topik ini, kita jadi lebih tahu lah ya Perindo di Jawa Barat itu seperti apa saja yang sudah dilakukan, kemudian program unggulannya apa. Ternyata program unggulannya itu jelas ya, mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perindo ini identik dengan gerobak UMKM-nya, dan itu pasti akan terus digulirkan oleh Partai Perindo khususnya di Jawa Barat ini. Kang Taufik, terima kasih atas Ya, waktunya, terima kasih atas sama-sama. kedatangan ke studio kami, Ya, berbagi juga kepada Tribuners tentang ya. Partai Perindo. Mudah-mudahan Partai Perindo menjadi partai yang disegani lah, bersinar Amin. juga di Amin, amin. pemilu 2024 dan di Jawa Barat bisa menjadi memiliki wakil yang bisa mendobrak kebijakan supaya lebih baik lagi Amin. kehidupan masyarakat ke depannya. Demikian Tribuner bincang politik asik kami bersama Kang Taufik sebagai juru bicara Partai DPW Partai Perindo Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan Partai Amin. Perindo bisa menunjukkan tajinya di pemilu 2024. Saya Oktor Feriawan mewakili seluruh staf redaksi dari Tribun Jabar. Mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di program Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.